Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kita dari kelompok 4, kita akan mengambil tentang podcast yang berjudul cerita di balik perubahan UUD 945. Dan saya sendiri sebagai yang akan menjawab dari pertanyaan rekan-rekan saya. Dari saya sendiri bernama Erik Pramana. Saya Gisel. Saya Puri. Saya Endang. Berikut pertanyaan yang akan ditanyakan oleh saya sendiri. Apa fungsi kedudukan UUD dalam masa demokrasi terpimpin? Pada masa demokrasi terpimpin kan kekuasaan politik masih sangat terpusat pada Presiden Soekarno, yang dimana itu pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan di sana juga pada saat demokrasi terpimpin banyak sekali lembaga yang memiliki kekuasaan, namun kewenangannya masih lemah. Terus juga Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan tanpa harus ada persetujuan dari DPR juga. Terus juga mengangkat dan memberhentikan menteri. Terus juga intinya Presiden Soekarno presiden yang menjadi hampir seperti sumber utama kekuasaan negara. Terus juga pada demokrasi terpimpin ada MPRS, yaitu yang sementara mendukung gagasan presiden yang isinya tuh menggagas masyarakat, namun lebih condong kepada presiden itu sendiri. Terus juga ada DPR yang GR, atau yang DPR itu lebih kekuasaannya legislatif yang dilemahkan. DPR juga tidak berfungsi sebagai pengawasan, namun melainkan mendukung fokus terhadap presiden itu sendiri. Terus juga ada waktu itu ada ABRI atau TNI atau Polri. Mereka ikut dalam mitra politik di Indonesia, mitra politik dalam presiden juga. Mereka juga menjadi salah satu pilar demokrasi terpimpin bersama presiden dan PKI, yang membuatnya pada zaman masa demokrasi terpimpin masih banyak membuat masyarakat merasa terbebani dari kebijakan, dan pada saat itu juga Indonesia baru merdeka, yang dimana masih dalam masa pembangunan juga. Terus juga dalam membangun Indonesia biar lebih baik lagi. UUD memiliki dampak yang nyata kepada rakyat Indonesia. Pertanyaan yang bagus, dan UUD itu sama sekali memiliki dampak yang begitu nyata, malah sangat nyata, karena UUD adalah dasar dari hukum, kebijakan, terus juga dari sistem pemerintahan. Dampaknya masih sangat nyata, emang nggak bakal bisa oleh kita. Yang pertama mungkin adalah dari hak warga yang bisa kita rasain, yang dimana kita bisa mempunyai hak sebagai hak berpendidikan, terus hak berpendapat, hak dalam kesehatan, hak ikut pemilu. Itu semua hak, dan dalam UUD jika tidak ada hak seperti itu, maka kita sebagai warga Indonesia pasti akan kesusahan dalam menyampaikan aspirasi, dan kita bersekolah, bahkan dalam kita untuk kesehatan kita sendiri, yang dimana yang bisa kita sangat rasakan sebagai kita sendiri lah, sebagai orang yang berpendidikan, kita juga mendapatkan hak yang begitu luas, yang dimana kita juga dalam berpendidikan bisa belajar lebih mengenal dampak-dampak ini. Terus juga dari kesehatan yang sangat bisa kita rasain, berada dari BPJS, dari pemerintah yang bisa kita rasakan sebagai orang yang mungkin tidak mampu, dan kita bisa menjadi lebih bersyukur dengan adanya hak dari UUD itu. Terus mungkin yang kedua adalah pemerintah itu berjalan teratur, ya, yang dimana presiden itu murni dipilih oleh rakyat. Terus juga masa jabatan presiden itu selama 5 tahun tanpa harus ada lebih atau kurang, sampai mungkin dari presiden sendiri. Terus juga ada DPR, MPR, dan DPD yang sebagai pengawas, MPR sebagai pengawas dari presiden, dan DPR juga sebagai dari pemerintahan dan diperintahkan oleh MPR itu sendiri. Terus juga ada Mahkamah Konstitusi, terus KPK dan sebagainya.
Lalu yang ketiga adalah kebijakan ekonomi dan pemerataan yang dimana mungkin dari UUD 95 pasal 33 sumber daya alam dipakai untuk kemakmuran rakyat bukan untuk perusahaan asing, yang dimana kita dampaknya bisa UMKM mendapat dukungan kayak pelatihan yang lebih baik juga, terus juga ada subsidi dari BBM, listrik, dan pupuk, terus juga ada perlindungan dari ketidakadilan. Adanya UUD bisa dapat melindungi warga dari diskriminasi, penyiksaan, bahkan pemenjaraan sewenang-wenang yang tanpa adanya. Dan jika kita mendapatkan hal seperti itu, kita bisa menggugat berdasarkan UUD. Terus juga identitas dan persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya UUD kita bisa seperti Indonesia ada Pancasila juga, yang dimana dirumuskan di UUD dan dari diskusi dari MPR. Jadi UUD 95 itu dampaknya sangat besar bagi rakyat kita sendiri dan kita juga. Pak, UUD mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Mungkin dari berbagai kondisi ya. Yang pertama, negara sangat berubah setelah reformasi ya, tahun 1998. Terus amandemen juga dilakukan untuk memperbaiki kelemahan UUD asli dan membuat negara lebih baik dan mengikuti zamannya. Terus mungkin alasan utamanya yang pertama adalah UUD 1945 sebelum amandemen itu adalah terlalu singkat dan banyak pasal yang tidak jelas, yang membuat kita selalu bertanya kenapa UUD amandemen pertama itu banyak sekali kesalahan dan terlalu singkat, karena itu pasti akan dipertanyakan kita juga sebagai masyarakat. Terus kedua, mungkin untuk mencegah kekuasaan presiden yang begitu besar seperti zaman Soekarno, yang dimana ia ingin menjabat seumur hidup ya, dan itu sama sekali tidak diperbolehkan karena presiden hanya bisa menjabat 5 tahun, walaupun di zaman Soeharto presiden itu menjabat selama 30 tahunan karena amandemen masih belum disempurnakan, dan setelah era reformasi amandemen baru bisa disempurnakan dan menyesuaikan oleh zaman yang ada. Terus juga dengan adanya perubahan amandemen 94 kali juga itu bisa memperkuat hak asasi manusia, yang dimana pada saat zaman Soeharto pada Orde Baru banyak sekali kericuhan dan penjarahan, malah banyak banget kekerasan yang terjadi yang membuatnya mempertanyakan hak asasi manusia dari Soeharto itu sendiri. Apakah ia ingin membuat masyarakatnya terpuruk seperti apa atau bagaimana? Oleh karena itu, dengan adanya perubahan amandemen juga untuk membuat hak asasi, untuk memperkuat juga HAM yang terjadi pada saat itu juga. Terus agar lembaga negara lebih seimbang dan demokratis juga, yang dimana MPR banyak sekali perubahannya dari zaman Soekarno itu ada MPRS, terus hingga menjadi MPR yang tetap pada setelah era reformasi juga. Terus juga presiden murni dipilih oleh MPR tanpa ada lembaga-lembaga yang lainnya, dan juga dari rakyat sendiri yang mengikuti pemilu untuk memilih presiden itu sendiri. Terus yang terakhir mungkin yang bisa kita lihat adalah untuk menyesuaikan sesuai zamannya sendiri, karena kita dari zaman Indonesia merdeka, setelah itu zaman Indonesia reformasi hingga zaman sekarang, yang dimana amandemen yang tidak diubah lagi adalah amandemen yang keempat, yang dimana itu membuat yang tetap dan tanpa diubah lagi. Terus juga kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kenapa amandemen mengalami perubahan 4 kali. Yang pertama adalah terlalu singkat, terus kekuasaannya terlalu besar, terus rakyat yang belum lengkap juga, dan sistem kenegaraan yang perlu diperbaiki dan diperbarui agar sesuai dengan demokrasi modern dan menjadi negara yang lebih maju. Mungkin segitu saja dari kita berempat tentang materi ini.
Terima kasih sudah menonton dan mendengar. Maafkan jika ada salah ucap maupun bahasa dari kita berempat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.